wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah Public Speaking. Kita sekarang akan membahas tentang topik yang ke-12, yaitu teknik meningkatkan public speaking dalam presentasi. Yang akan kita bahas di sini ada 7 hal. Yang pertama adalah bahasa tubuh yang dihindari. Yang kedua adalah cara mengoptimalkan intonasi suara. Yang ketiga adalah setting ruangan presentasi. Yang keempat adalah peralatan dan perlengkapan presentasi. Yang kelima adalah cara berinteraksi dengan audiens. Yang keenam adalah penggunaan teknik you focus question. Yang ketujuh adalah cara membuat presentasi lebih interaktif. Oke, section yang pertama, bahasa tubuh yang dihindari. Bahasa tubuh yang dihindari itu ada beberapa. Yang pertama adalah 1, kontak mata yang tidak tertuju pada audiens. Jadi kita ketika berbicara nggak tertuju pada audiens. Ada di depan kita tapi kita nolehnya ke kanan. Yang kedua, bahasa tubuh yang tertutup. Misalkan kita menutup diri, itu bisa terlihat dengan apa ini? Gerakan tangan kita. Ya, Ibu contohkan ya, misalkan tangannya 2 tangan sedekap gini. Nah, itu kelihatan tertutup, bukan kelihatan terbuka. Kemudian yang kedua, kita berdiri kaku sepanjang jalannya public speaking. Kaku banget, nggak rileks. Kemudian menggaruk kepala atau belakang leher. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri ya. Kemudian kita memasukkan tangan ke dalam saku celana. Kita bertolak pinggang. Nah, itu yang harus dihindari. Kemudian ada pacing dan pacifying. Pacing. Kayak gitu ya. Kemudian postur tubuh kita membungkuk. Wah, itu juga perlu dihindari itu. Oke? Baiklah, kita beralih ke cara mengoptimalkan intonasi suara. Apakah itu intonasi? Intonasi merupakan tinggi rendahnya suara, irama suara, atau alunan nada. Intonasi dapat berarti nada biasa sehari-hari ketika melakukan percakapan agar komunikasi merasa seperti diajak berkomunikasi dengan intens. Cara mengoptimalkan intonasi suara yang pertama adalah kontras dalam speech range, kontras dalam equality. Cara melatih intonasi dengan berbicara menggunakan nada lagu bicara yang nadanya berganti-ganti. Contohnya, es teh manis, yang maksudnya rasa teh itu manis. Dan es teh manis yang biasanya si lawan bicara berwajah manis. Jadi kita harus benar-benar bisa mengekspresikan apa yang kita pikirkan. Tips untuk mengoptimalkan intonasi suara yaitu dengan antusiasme terhadap apa yang ingin disampaikan saat menjadi seorang pembicara. Oke, section yang ketiga. Section yang ketiga adalah setting ruangan presentasi. Setting ruangan presentasi. Cara mengatur setting ruangan yang baik untuk mendukung kesuksesan public speaking. Yang pertama, kita harus bisa mengatur tempat duduk audien, penempatan LCD, penempatan notebook, kemudian pasokan listrik, terus faktor-faktor yang lain seperti pencahayaan akustik, furniture, dekorasi. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk ruangan yang digunakan pembicara, mulai dari theater style, classroom style, banquet style, boardroom style, atau U style. Oke, yang keempat, peralatan dan perlengkapan presentasi. Ketika kita berpresentasi, kita pasti butuh komputer atau laptop untuk menyimpan file presentasi yang akan disampaikan. Kita butuh LCD proyektor untuk menyampaikan isi pesan dengan bentuk visual. Kemudian kita mungkin butuh papan tulis supaya kita bisa memperjelas maksud dari penyampaian materi dan pembicara. Kita butuh sound system atau mikrofon. Misalnya presentasinya di ruangan yang besar ya pasti butuh itu. Kita butuh laser pointer atau remote presenter dapat mengontrol semua slide presentasi dengan mudah. Seksi yang kelima, cara berinteraksi dengan audiens. Oke, semakin efektif presentasi yang kita sampaikan, teknik yang bisa dicoba untuk melibatkan audiens saat presentasi secara langsung. Yang pertama adalah kita berikan senyuman terlebih dahulu. Sapanya ramah untuk audiens. Hai semua, masih semangat. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian jalin kontak mata dengan audiens. Jadi kontak mata, kita benar-benar melihat ke audiens. Kemudian kenali audiens Anda. Jangan lupa berinteraksi dengan audiens dan penampilan dari diri kita. Teknik yang bisa kita coba untuk melibatkan audiens saat presentasi secara virtual. Stop share screen. Kemudian tunjuk random audiens, tanya pendapat mereka. Kemudian pakai jawaban audiens untuk bridging ke materi selanjutnya. Jelas? Semoga jelas. Oke, baiklah kita beralih ke session yang keenam, penggunaan teknik you focus
question. Apa itu you focus question? Question itu adalah pertanyaan simple yang Anda ajukan ke audien di tengah-tengah materi yang Anda berikan. Jadi khas jenis pertanyaan itu adalah mudah dijawab, bahkan sering sudah jelas banget jawabannya, kemudian bisa dijawab dengan singkat. Tujuannya untuk interaktivitas, bukan sebuah sesi tanya jawab ya. Manfaat menggunakan you focus question adalah membuat audien lebih aktif, audien berefleksi, dan juga menimbulkan humor. Nah, ini kita bahas tentang cara menggunakan humor dalam presentasi. Yang pertama, rule of three. Teknik ini memberikan fakta satu dan fakta kedua, lalu yang ketiga adalah humor. Kemudian ada teknik hiperbola, melebih-lebihkan segala sesuatu berkaitan lebay, hal disengaja untuk membuat orang tertawa. Kemudian riffing, menggunakan peserta yang tidak jaim untuk diajak bercanda atau menjadi bahan lelucon Anda. Tapi tetap harus kita lihat ya tipe orangnya seperti apa. Kemudian seksi yang ketujuh, cara membuat presentasi yang lebih interaktif. Caranya bagaimana ini? Interaktif itu presentasi yang membuat audien tuh merasa nggak bosan, nggak boring gitu ya. Nah, caranya yang pertama adalah mengawali presentasi dengan sebuah sapaan dan menanyakan kabar audien. Kemudian menggunakan alat bantu untuk mendukung presentasi, menyelipkan ice breaking saat presentasi berlangsung, sampaikan beberapa cerita yang berhubungan dengan materi yang disampaikan, tambahkan video dalam slideshow, membuat audien saling berdiskusi dan saling menilai suatu topik yang berhubungan dengan model yang disampaikan, mengadakan sesi tanya jawab untuk para audien. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tetap semangat, kita akan berjumpa di topik yang berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.